sudah terjadi kira-kira berapa bulan yang lalu ya, yang saya sebut 30% itu. Sekarang mungkin sudah 50% lebih. Yang terjadi adalah disrupsi dari supply pada saat COVID itu pertama kali terjadi tahun 2020. Jadi pada saat itu pabrik baja terpaksa berhenti atau mengurangi produksi karena karyawan-karyawannya dirumahkan. Nah, kemudian selanjutnya mereka menghabiskan stok. Dan secara global waktu itu dulu awalnya diestimasikan permintaan itu turun sekitar 5,6%. Tetapi ternyata hanya turun sekitar 0,2%. Estimasinya berapa tadi, Pak? Estimasinya minus atau berkurang 5,6%, tapi aktualnya hanya berkurang 0,2%. Jadi penurunannya sebetulnya sedikit, tetapi supply-nya sudah turun hampir sekitar mungkin 8%. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya shortage atau kekurangan di pasar baja. Nah, tidak seperti pisang goreng gitu ya, kita bisa langsung tinggal goreng. Meningkatkan suplai baja itu membutuhkan waktu. Nah, inilah yang terjadi sampai sekarang masih belum bisa normal. Belum lagi sekarang masalah antara China dengan Australia, kemudian yang terakhir ini masalah COVID di India, itu juga menghambat produksi baja dunia. Begitu sih. Artinya ini dimulai emang sudah dari tahun 2020 pada saat emang Indonesia resesi gitu ya, akibat pandemi COVID-19? Ya, jadi pada saat itu sebetulnya semua dunia kan ngerem. Ya. Ngerem, hanya saja yang diperkirakan perlambatan itu lama, ternyata China sudah mulai pulih di kuartal ketiga. Jadi pemulihan yang lebih cepat dari yang direncanakan yang menyebabkan shortage ini, begitu. Dulu waktu awal-awal ya semuanya berhenti ya nggak masalah gitu. Tapi begitu mulai berjalan lagi ekonominya ya jadi susah, jadi kurang. Kalau untuk turunannya sendiri, produk turunan? Ya tentunya shortage dari kekurangan pasokan itu mulai dari hulu sampai dengan hilir akhirnya, sehingga produk-produk pipa pun berkurang supply di market. Tentunya karena kebetulan karena Spindo itu memiliki jaringan network supplier yang cukup luas, jadi kami tidak punya kesulitan untuk mencari supplier yang masih punya barang. Tapi kalau yang pemain-pemain kecil dengan modal yang mungkin kurang kuat, ya susah. Sudahlah harganya naik, barangnya susah. Oke, jadi seperti apa nih permintaan baja domestik dari Spindo melihat adanya tren seperti ini? Tentunya sampai saat ini sih kami memantau bahwa kondisinya masih cukup baik ya, artinya demand itu masih bisa mengatasi kenaikan harga. Cuma ya kita harus hati-hati. Ini mau sampai kapan seperti itu, karena kan juga yang dilakukan adalah mereka melakukan readjustment terhadap budget misalnya, tapi sampai berapa banyak budget itu bisa di adjust, karena kan satu proyek juga nggak seluruhnya baja, mungkin baja ya mungkin 60-70% lah, jadi kan yang nggak semuanya naik juga. Kalau dari dampak kenaikan harga baja terhadap Spindo seperti apa nih, seberapa besar nih average selling price perusahaan? Kita sih mempastru kenaikan harga baja itu kepada kenaikan harga produk kami, sehingga ya secara tren sebenarnya tidak ada bedanya antara harga itu naik atau harga itu stay atau mungkin nanti ke depan harganya mungkin akan turun. Tetapi yang penting adalah effort dari kami sendiri, remapping penjualan dan pembelian bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan.